Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara saya sekalian, pada pertemuan kali ini, mari kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan transkultural pada praktek kebidanan. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini, pada kuliah kali ini, kita akan membahas tentang transkultural dan globalisasi pada praktek kebidanan. Itu transkultural, saudara sekalian, bahwa transkultural itu adalah segala culture atau budaya yang mempengaruhi pada praktek kebidanan, karena saat ini kita bicara tentang transkultural kebidanan. Secara umum juga bisa mempengaruhi tentang perilaku kesehatan dan praktek kesehatan. Maka dari itu, apa yang perlu nanti kita sikapi, mari kita lihat secara seksama, termasuk juga ada efek globalisasi. Baik, saudara sekalian, kita akan berikutnya bahwa pada kebidanan transkultural, maka asuhan kebidanan itu mestinya direncanakan dan diimplementasikan dalam cara yang peka terhadap kebutuhan individu, keluarga, kelompok yang mewakili populasi dari berbagai budaya. Dan dalam satu kelompok maupun individu sendiri, pada saat kita melakukan asuhan kebidanan, maka saudara harus memperhatikan bahwa antara mereka dan kita sebagai seorang health service atau pelayanan kesehatan, sebagai pelayan kesehatan, itu paling tidak mengetahui betul bahwa mereka memiliki latar budaya, latar belakang budaya. Dalam memberikan asuhan kebidanan transkultural, maka bidan harus menyadari bahwa sistem pelayanan kesehatan itu tidak merupakan praktek budaya, saudara sekalian. Sehingga bidan harus menghindari pemberian pembebanan budaya, atau dengan istilah lain adalah culture imposition dan juga etnosentris. Jadi apa itu culture imposition, saudara sekalian? Yang disebut dengan culture imposition itu adalah tenaga kesehatan memaksakan kepercayaannya, praktek nilai-nilai kepada seorang yang memiliki budaya yang berbeda. Karena mereka percaya bahwa ide-ide mereka merupakan paling superior daripada orang lain atau kelompok lain. Sehingga, saudara sekalian, pada saat saudara akan melakukan asuhan kebidanan, kemudian antara budaya mereka dengan kita itu berbeda, maka sekali-kali kita harus mencari titik temunya, tidak memaksakan kondisi budaya kita kepada mereka. Bahkan kita bisa melakukan, nanti ada yang disebut pada saat kemarin kita sudah belajar gerak budaya, saudara bisa melakukan gerak budaya sesuai dengan kondisi dari pasien kita. Oke, selanjutnya, tadi juga dikatakan kita tidak boleh etnosentris. Etnosentris adalah satu kepercayaan yang menyatakan bahwa ide seseorang, kepercayaan dan praktek merupakan paling superior atau lebih banyak dipilih daripada jalan hidup yang lain.
Makanya untuk mengatasi hal ini, bidan harus hati-hati dan kritis untuk memeriksa nilai-nilai dan kepercayaan dan memiliki keinginan untuk mengerti kesehatan dan penyakit dari pandangan budaya klien untuk menerima asuhan. Jadi saudara sekalian, saudara harus paham betul tentang latar belakang budaya klien supaya nanti pada saat kita melakukan asuhan kebidanan atau saudara melakukan asuhan kebidanan itu bisa lebih fokus dan tindakan kita itu bisa menghasilkan intervensi yang tepat. Sehingga kalau pengkajian budayanya itu sudah fokus, diagnosisnya itu bisa tegak, maka saudara pada saat akan melakukan perencanaan juga menjadi perencanaan yang baik. Sehingga pasien akan tertolong dengan baik tanpa mengabaikan budaya mereka. Jadi tetap mempertahankan budaya mereka dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Oke, saudara sekalian. Faktor-faktor yang pengaruh interaksi bidan dan klien itu diantaranya yang pertama adalah latar belakang budaya bidan dan klien yang berbeda. Kalau antara petugas kesehatan dengan klien yang dihadapi itu budaya yang berbeda, itu bisa jadi nanti akan terjadi ada istilah shock budaya. Ya, shock budaya. Maksudnya nanti ada persoalan budaya yang sekali lagi tadi tidak boleh kita akan memaksakan budaya yang akan kita sampaikan kepada mereka dengan menghilangkan budaya mereka. Itu yang disebut dengan culture imposition, atau malah justru saling berpegang antara mereka dengan kita untuk mempertahankan etnosentrisnya. Maka harapan dan kepercayaan setiap orang tentang pelayanan kesehatan itu harus dipahami. Sehingga konteks budaya yang dialami atau ditemukan di rumah sakit, di klinik, dan lain-lain itu bisa teratasi dengan baik. Sehingga tidak terjadi adanya konflik budaya. Maka diperlukan adanya tingkat persetujuan antara orang yang memiliki kepercayaan dan nilai-nilai yang ada di sana itu apa. Jadi tingkat persetujuannya maksudnya itu mereka itu sebetulnya maunya dari si budaya, aturannya itu apa. Salah satu contoh misalnya di antara budaya seseorang yang tidak mau dirawat oleh orang yang berbeda jenis kecuali pada saat terpaksa atau pada saat kritis. Nah, termasuk saudara sebagai seorang bidan sudah tepatnya karena sasarannya adalah kesehatan ibu dan anak. Itu pun nanti ada beberapa perbedaan pada saat saudara akan memberikan tata nilai, apalagi kalau sudah latar belakangnya akan berbeda, misalnya latar belakang agama, latar belakang suku, dan sebagainya. Maka cara pemberian asuhan kebidanan transculture itu yang pertama fokus pada asuhan yang memperhatikan budaya klien yang berbeda. Ya, fokus pada asuhan memperhatikan budaya klien yang berbeda, maka harus dicari titik temu untuk mengatasi kondisi mereka sesuai dengan budaya mereka. Praktek asuhan kebidanan melindungi dan membantu aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan dengan memperhatikan aspek budaya. Ini selanjutnya. Sehingga caranya adalah bidan harus mengerti tentang kebutuhan klien dan menyesuaikan asuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maksudnya memenuhi kebutuhan dari klien yang berbeda budaya antara kita dengan klien mereka. Dan sebisa mungkin itu menggabungkan antara kepercayaan atau budaya modern dan tradisional dengan hati-hati agar asuhan kebidanan berhasil pada semua klien. Ya, jadi saudara sekalian lihat apakah ada praktek-praktek kesehatan secara tradisional itu sebetulnya sesuai tidak dengan praktek kebidanan modern. Ya, misalnya
ada pijat bayi, ada pijat ibu. Itu sesuai tidak? Itu yang awalnya dari praktek tradisional, tetapi saudara akan lihat dari teori di kebidanan modern. Maka itu harus dipadukan sebisa mungkin kalau memang itu tidak indikasi kontra atau kontra indikasi. Oke, maka aspek budaya yang perlu dikaji saudara sekalian saat saudara melakukan pelayanan kepada klien, maka yang pertama adalah bahasa, nanti kita akan jelaskannya. Bahasa, ada wilayah dan territory, kemudian time orientation, peran gender, nutrisi, resiko penyakit, kemudian juga pandangan tentang praktek kesehatan atau health belief and practice, kemudian respon terhadap kelahiran dan kematian, kemudian hubungan keluarga dan penerimaan terhadap komunitas atau penerimaan terhadap pelayanan, jadi accept by the community. Jadi bagaimana mereka menerima pelayanan kita sebagai petugas kesehatan. Oke, yang pertama, bahasa, saudara sekalian. Bisa jadi saudara itu nanti akan menghadapi orang atau pasien yang berbeda bahasa. Orang di tempat kita saja, satu kabupaten kadang-kadang itu bahasanya sudah berbeda. Contoh di Kebumen ya, Kebumen untuk yang daerah Kutowinangun ke timur dengan Kutowinangun ke barat itu akan sudah berbeda bahasanya. Nah itu juga perlu saudara pahami betul. Kalau saudara tidak paham, maka kalau perlu saudara gunakan minta dipenerjemah oleh keluarganya, ya, diterjemahkan oleh keluarganya yang maksudnya itu apa. Atau kalau keluarga tidak memungkinkan juga orang lain. Nah, maka kalau ada gap antara mereka dengan kita itu jadi akan tidak terungkap masalah yang ada dihadapi oleh mereka. Termasuk sering terjadi adanya tentang singkatan dan jargon atau street language, maksudnya ada bahasa-bahasa istilah saudara sekalian. Misalnya orang yang mengatakan kepalanya puyeng, padahal puyeng itu maksudnya adalah pusing. Oh ini misalnya apa ya? Misalnya kalau di tempat saya itu ada yang istilah namanya macek. Saya tadinya nggak tahu apa itu macek. Ternyata macek itu kalau bahasa kita, bahasa kesehatan adalah kolik, sakit yang berlebihan, sakit berlebihan, misalnya kolik pada perut, kolik jadi sakit yang berlebihan itu kalau di desa ada yang bilang macet itu, saya kan harus menerjemahkan. Termasuk ada bahasa-bahasa dari anak muda, saudara kan sudah sangat tahu, misalnya gaptek itu apa? Ternyata gagap teknologi, maco itu apa itu? Istilah-istilah kayak gitu. Nah, ini saudara sekalian yang perlu saudara itu juga harus dimengerti betul bahasa, kemudian juga jargon-jargon, kemudian juga ada bahasa-bahasa yang tidak lazim tapi yang sering digunakan oleh mereka. Oke, kemudian wilayah dan teritori, silahkan nanti dikaji konsep seseorang tentang personal space yang dipenuhi dengan budayanya, sehingga penting untuk dicatat dan berbeda-beda dalam asuhan kebidanan. Maksudnya, saudara sekalian, saudara bisa melihat ya, orang desa, orang kota. Saudara sudah tahu ya bahwa ciri-ciri orang desa itu apa? Misalnya ciri orang desa itu adalah cenderung untuk pemalu. Sehingga kalau ditanya sesuatu yang privasi itu akan cenderung tertutup. Makanya itu butuh adanya nih, mungkin ada budaya sentuhan, kemudian cara duduk. Misalnya di daerah tertentu, itu kontak mata itu tidak boleh. Misalnya di Jawa ya, umumnya, itu pada orang saat kita berbicara kemudian malah menatap matanya itu malah dianggap tidak sopan atau menentang. Beda dengan di luar Jawa, saudara sekalian. Kalau orang di luar Jawa bilang kok ternyata omong-omongan atau berbicara itu tanpa menatap kontak mata, maka itu menjadi hal yang merasa mereka diabaikan. Nah, ini saudara sekalian termasuk budaya, ya termasuk sentuhan, salaman, dan sebagainya itu
saudara, mungkin itu antara satu dengan yang lain akan berbeda, saudara sekalian. Berikutnya adalah time orientation. Ini maaf, ini ada perawat atau bidan ya, saya sampaikan ini karena kebetulan ini juga saya menyampaikan di perawat ya, perawat atau bidan ini harus mengetahui bagaimana pasien dan keluarga memandang dimensi waktu. Ada yang berorientasi pada kehidupan yang akan datang, ada yang berhidupan pada dunia saja. Maksudnya begini, saudara sekalian, bagaimana pandangan sehat sakit mereka pada saat ini, misalnya sakit adalah merupakan ujian, atau anak ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga perlu kita jaga kesehatannya. Menjaga kesehatannya adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau orientasinya begitu akan berbeda. Itu mestinya kita pada saat perawatan atau pada saat saudara melakukan asuhan kebidanan itu juga akan berbeda. Ini saudara sekalian. Kemudian peran gender ini. Jadi perawat atau bidan itu sering berhubungan baik dengan fisik maupun psikologis dengan laki-laki dan perempuan. Nah, penting mengetahui kapan interaksi ini dapat menyebabkan masalah bagi klien dan keluarga. Ini peran gender. Kemudian beberapa budaya mempunyai kode of behavior yang kaku terhadap sentuhan badan. Ini saudara sekalian. Nah, misalnya ada orang yang di tempat lain itu tidak boleh ya, atau misalnya ya agama Islam tidak membolehkan untuk muhrimnya itu bukan muhrimnya itu menyentuh laki-laki dan perempuan. Misalnya pilihan untuk dokter obstin itu ada yang saya harus maunya dengan dokter obstin yang perempuan misalnya. Saudara harus paham betul kondisi yang seperti ini. Kemudian ada nutrisi. Ya, nutrisi. Jadi ada kepercayaan budaya tentang nutrisi yang mempengaruhi fisik dan psikologis, termasuk ada makanan khas. Kemudian ada makanan pantangan, kemudian ada mitos. Maka saudara harus dilihat. Yang penting adalah saudara dengan kondisi makanan ini ya, makanan kesukaan, makanan khas daerah itu asal makanan itu mengarahkan kepada nutrisi seimbang, maka harus kita tidak apa-apa kita kuatkan atau kita dukung. Tapi kalau baru makanan itu malah justru itu mengurangi kondisi gizi seimbang, maka yang perlu kita arahkan. Baik, saudara sekalian, kemudian ada resiko penyakit. Resiko penyakit, ini bidan komunitas sebenarnya sudah mengetahui tentang resiko penyakit sehubungan dengan budaya yang pekerjaannya. Ya, contoh ini kan ekstrim ya. Penyakit seksual menular itu pada prostitusi. Atau begini, misalnya ya, kemarin pernah saya katakan, misalnya pekerja yang mereka sering ibu-ibu bekerja dengan kantoran, kemudian hanya duduk, kemudian berdiri, duduk, berdiri, banyaknya dengan duduk dan sebagainya, menghadapi monitor komputer, maka kemungkinan ini akan berbeda dengan orang-orang yang resiko penyakitnya yang ada di sana yang aktivitasnya, fisiknya lebih banyak. Misalnya pergi ke hutan, mencari kayu, dan sebagainya, itu kan resikonya berbeda. Ya, resikonya kalau yang tadi yang gerakannya itu hanya monoton saja, duduk, hanya berhadapan di atas meja, itu kan kemungkinan tadi pembangunan untuk kekuatan otot-otot jalan lahir itu perlu diperhatikan. Tapi kalau yang resiko penyakitnya itu orang-orang yang bekerja di desa, itu yang banyak aktivitas, kemudian dia adalah persoalannya adalah gangguan tenaganya karena sudah habis untuk aktivitas. Ini yang perlu saudara nanti dimasukkan. Termasuk nanti ada health beliefs dan practice. Ya, health beliefs dan praktis. Ini saudara sekalian tentang adanya kepercayaan menyangkut penyebab dari penyakit.
Ini juga pernah kita bahas yang sebelumnya, misalnya ada penyakit disebabkan oleh karena roh halus, misalnya itu kemungkinan mereka itu akan ya minta tolongnya itu pada roh halus. Misalnya ada anak kejang-kejang, nah, tiba-tiba kejang-kejang, nah, karena dia berpikirnya itu adalah penyebabnya adalah bukan karena penyebab yang berkaitan dengan penyakit fisik, nah, dia mesti harus meminta pertolongan pada yang lain. Padahal begitu kita cek ternyata karena panasnya tinggi, misalnya. Nah, ini makanya kepercayaan yang pengerespon terhadap pelayanan kesehatan itu perlu digali dengan baik. Kepercayaan sebagai penyebab penyakit, misalnya tadi saya katakan ada proses penyakit. Proses penyakit itu bisa disebabkan karena persoalan, maksudnya proses penyakit terjadinya penyakit itu ada yang pemandangan mereka akan berbeda-beda, termasuk hukuman alam. Ada misalnya, oh ternyata kemarin ini kenapa dia gampang sakit-sakitnya karena pada saat hamil tidak selamatan, misalnya. Kemudian ada guna-guna, mantra, al-musir, saya kira nggak perlu saya jelaskan, termasuk tadi hukuman karena perbuatan dosa. Oh pantas kalau bapaknya juga berbuat begitu, makanya lahirnya susah. Gitu. Atau ibunya suka berbuat begini dan begitu, maka lahirnya susah. Ini contoh-contoh, termasuk tadi ada gangguan roh jahat. Ini perlu dilihat, maksudnya supaya nanti ada titik temunya antara kita dengan pasien. Kemudian adanya gap antara bidan dan pasien yang mempunyai kepercayaan tersebut yang menimbulkan ini ada batasan yang susah dipecahkan. Jangan sampai ya, maka bidan harus mengetahui kebudayaan klien sehingga perencanaan dan implementasi tindakan kebidanan mempertimbangkan aspek budaya klien. Misalnya ini contoh ya, menggunakan jimat, mantra, jampi, herbal, dan sebagainya. Ini jangan sampai itu antara petugas dengan klien justru malah tidak ada titik temunya. Misalnya dia mestinya pasien yang panas ini misalnya dilakukan kompres, ternyata malah justru diberikan apa? Cuman digantungi bawang. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya itu dipupuh ya, dipupuh. Di jidatnya kan biasa ada pupuh untuk bayi. Cuman itu ada beberapa hal yang bisa nanti terjadi persoalan kalau memang tidak dibersihkan dengan baik. Ya, pada bayi-bayi sebelumnya, pada bayi-bayi tradisional dulu kan sering saudara lihat ada di ubun-ubunnya, katanya ubun-ubunnya itu kan riskan terhadap persoalan masalah penyakit, maka ubun-ubunnya itu dikasih empon-empon, dipupuh di atas ubun-ubunnya. Baik enggak? Nah, termasuk saudara lihat ya, kalau di budaya Jawa, untuk ada bayi, pasti di situ ada sesuatu. Misalnya ada batu atau ada sapu yang ada di dekatnya. Bukan berarti sapunya ini untuk membersihkan, tetapi sapunya adalah untuk menunggui mereka. Nah, ini yang perlu dilihat. Kondisi seperti ini kadang-kadang saudara itu tidak sadar, sapu itu dipindahkan tanpa sepengetahuan mereka itu kaget, sehingga terjadi malah masalah yang berbeda. Ya, karena kepercayaan mereka, maka mereka akan bisa terjadi atau kekhawatiran tertentu. Kemudian ada respon kematian dan kelahiran, saudara sekalian. Persepsi tentang kelahiran dan kematian. Makanya kalau ada reaksi terhadap kelahiran dan kematian, maksudnya ada persepsi terhadap kelahiran dan kematian. Tadi saya sampaikan, misalnya kelahiran itu adalah merupakan nikmat, merupakan ini adalah ujian, atau ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah merupakan hak Allah, semua akan kembali ke sana. Itu kalau persepsinya begitu, maka reaksinya apa yang akan terjadi? Ini menyangkut tentang kepercayaan. Ya, sudah di samping itu juga saudara sekalian, nanti ada istilah kalau di dalam kebidanan ada anak yang diinginkan dan anak yang tidak diinginkan. Bisa saja saudara sekalian, anak yang tidak diinginkan, misalnya anak sudah punya baru punya anak umur 9 bulan misalnya, kok ini sudah hamil lagi.
Ini kan secara naluri mereka itu kelahiran anak itu tidak diinginkan. Nah ini reaksinya bagaimana? Ini juga perlu dilihat, termasuk nanti kepercayaan tentang kehidupan setelah mati, kemudian ada peran gender, kemudian ada bagaimana dia keberlangsungan generasi, termasuk ada nilai-nilai kehidupan mereka ya, di dalam respon kelahiran dan kematian. Kalau misalnya anak adalah merupakan anugerah, kemudian menjaga anak adalah merupakan usaha yang baik, itu akan berbeda dengan kalau misalnya anak ini anak yang bukan diinginkan. Nih, saudara sekalian, termasuk hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini sebelum membuat rencana, bidan perlu mengetahui struktur dan fungsi keluarga pasien. Maksudnya, saudara harus benar-benar melihat di keluarga itu, ini misalnya patrilineal atau matrilineal, atau patrilokal atau matrilokal, saya kira sudah belajar, saudara. Maksudnya ini penting, misalnya di keluarga itu yang berperan siapa untuk memutuskan. Misalnya yang memutuskan itu suaminya, atau yang memutuskan itu istrinya, maka ini saudara sekalian harus membantu, atau bidan itu harus membantu pandangan atau tujuan-tujuan pasien yang realistik ya. Maka untuk teaching dan konselingnya itu silahkan untuk diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya, oh yang merawat itu ternyata kalau di rumah itu anak dekatnya dengan pembantu. Mestinya pembantu juga harus diikut sertakan pada saat saudara melakukan asuhan kebidanan. Yang sudah berkali-kali disampaikan kepada ibunya, yang dilatih ibunya, ternyata ibunya nggak pernah merawat anaknya, atau sebaliknya, saudara sekalian. Kemudian, penerimaan pelayanan kesehatan di masyarakat. Ini bagaimana saudara itu diterima, misalnya, itu ada di masyarakat ada yang taruh, misalnya, imunisasi. Imunisasi kemarin kan sempat heboh karena ada polemik-polemik di masyarakat, yang contoh sekarang sedang berlaku ya, untuk yang imunisasi COVID, itu kan penerimaan di masyarakat berbeda-beda. Ada yang takut karena memang takut secara takut alamiah, ada yang takut karena tadi sudah dimakan oleh pengetahuan yang berbeda dengan konsep yang ada di kita. Nah, ini perlu kita perlihatkan. Termasuk saudara sekalian ada simbol-simbol ya. Tadi di bahasa saya sampaikan juga simbol-simbol. Karena maksudnya simbol-simbol itu misalnya ya di tempat Jawa itu orang yang diam berarti itu dia mau, misalnya. Di tempat kita geleng itu kan berarti tidak mau. Ya kalau di India itu geleng itu kan berarti mau. Nah, ini kan berbeda, saudara sekalian. Nah, sekarang masuk pada persoalan budaya dari pengaruh globalisasi. Apa itu globalisasi? Itu globalisasi adalah tanpa batas, tanpa waktu, tanpa batas waktu, tanpa batas tempat, kemudian juga ada efek media, yang juga efeknya adalah pergaulan bebas. Maksudnya apa, saudara sekalian? Saat ini, saudara juga harus tahu bahwa di masyarakat itu ada beberapa informasi yang diterima oleh masyarakat itu tidak melalui petugas kesehatan yang ada di lingkungan, tetapi mereka itu sewaktu-waktu sudah bisa melihat informasi kesehatan, baik di web, media sosial, kemudian ada televisi, dan sebagainya. Itu kan sudah banyak informasi yang diberikan dari media-media tersebut. Ya, saya sampaikan, sudah tidak ada batas waktu dan tempatnya. Maka efek media itu sangat mempengaruhi. Termasuk misalnya ada beberapa kondisi ibu yang enggan melahirkan, maksudnya enggan untuk hamil, untuk mempunyai anak. Begitu dia hamil muda, itu berusaha untuk membeli obat untuk yang meluruhkan kehamilan, termasuk remaja-remaja. Dan sekarang di media itu banyak sekali, ya di media itu banyak sekali. Ada beberapa media yang mengemasnya berbeda, tetapi ternyata isinya sangat berlawanan. Misalnya itu obat penyubur kehamilan contohnya. Begitu dilihat di dalamnya,
ternyata memang untuk meluruhkan kehamilan. Ini kan berbeda jauh. Nah, akhirnya orang itu bisa bertransaksi secara media. Ya, media. Sekarang saudara bisa beli obat, beli apapun secara online. Nah, inilah yang perlu saudara lihat. Kesehatan ibu dan anak juga sangat dipengaruhi oleh kondisi globalisasi. Termasuk kesehatan ibu sendiri. Kadang ibu juga sudah coba-coba tentang teknik ini dan itu karena membaca dan mendengar di media. Termasuk ini juga menyebabkan pergaulan bebas pada remaja, saudara sekalian. Nah, berikutnya, maka pengkajian di transkultur, maka pengkajian budaya merupakan cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi perilaku orang lain. Dan pengkajian ini dilakukan pada klien apabila tidak bisa pengkajian dilakukan pada keluarganya, saudara sekalian. Hal-hal yang dikaji yaitu nilai agama, pola, diet, garis kekuasaan keluarga, seperti saya katakan tadi ada 10 tadi ya, kepercayaan, pola hidup, dan praktek-praktek yang berhubungan dengan kesehatan penyakit. Oke, berikutnya, apa yang menyebabkan klien sakit dan terkena penyakit, itu perlu saudara dikaji dengan betul. Contoh, ketidakseimbangan antara panas, dingin, itu yin dan yang. Kemudian kalau sudah punya, kalau tidak seimbang antara yin yang-nya, maka dia akan sakit. Atau berbeda, ini kalau dia keluar malam, dia mesti akan sakit. Ini dia kalau biasa main di tempat itu, dia akan sakit. Itu kan berbeda-beda. Apakah kepercayaan budaya klien tentang ukuran tubuh ideal dan bentuk tubuh, kemudian percaya diri, klien dibandingkan dengan yang ideal, maksudnya itu kadang-kadang begini, saudara sekalian, pada saat ibu hamil itu kadang-kadang itu kan menjadikan perubahan tubuh. Nah, ini diterima tidak? Karena bisa saja terjadi peningkatan berat badan. Itu ya pasti secara normalnya itu kan terjadi peningkatan berat badan. Kalau tidak, justru malah ini yang tidak normal. Nah, ada orang yang tidak suka dengan kondisi seperti itu. Makanya dia akan membatasi. Ini perlu ada pengertian perlu ada pengkajian yang jelas sehingga pada saat saudara memberikan pengertian akan menjadi lebih tepat. Kemudian nama klien yang diberikan terhadap kondisi sehat dan sehat sakit. Maksudnya ini ada beberapa tadi saya katakan, misalnya nama gejala itu kadang-kadang berbeda dengan misalnya ada kejang, ngomongnya itu misalnya kaku, kemudian ada tadi saya katakan misalnya ada melilit yang berlebihan, kolik, itu sana bilangnya macek, kemudian kepala pusing bilangnya puyeng. Itu saudara sekalian perlu diidentifikasi yang seperti itu. Kemudian apa yang klien percaya untuk meningkatkan kesehatan. Nah, ini perlu juga dilihat apakah rasional atau tidak. Ini hanya sebagai misal ya, apa dia itu menyukai tidur untuk mengatasi masalah itu, atau memperbaiki nutrisi, atau menghilangkan stres, dan sebagainya ya. Atau justru dia menggunakan ritual yang sudah diajarkan dari orang-orang terdahulunya. Kemudian apa agama klien perlu dikaji juga karena ini berkaitan dengan nanti sikap terhadap interaksi petugas dengan kliennya. Kemudian apa klien mempercayakan dukun, penyembuhan lain misalnya, apa sajalah yang dipilih oleh mereka. Kemudian kalau misalnya ada obat tradisional, ada dukun, itu sudah harus tahu bagaimana caranya mereka. Maksudnya cara pengobatannya, kalau cara pengobatannya itu kok ternyata ada sih, misalnya dukun itu kan ada yang rasional dan ada irasional. Misalnya dukun dengan jambi-jambi, ada dukun dengan jamu, ada dukun dengan pijat. Kan ini dukun pijat, kemudian ada dukun apalagi yang penyembuh yang menggunakan jambi-jambi itu kan berbeda. Makanya itu saudara harus kenali betul dari yang ada di lingkungan praktek saudara. Kemudian apa tipe praktek pengobatan yang klien gunakan? Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian bagaimana perasaan klien bila diobati,
atau dirawat oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apakah yang diharapkan mereka? Ya maksudnya begini, kadang-kadang orang yang masuk di rumah sakit itu akan tambah stres. Karena apa? Mengingat kondisi yang ada di sekitarnya itu malah justru menjadi tambah takut. Itu yang namanya efek hospitalisasi. Atau justru yang lain. Dia di rumah sakit bukan stres karena takut dengan ada lingkungan di sekitar, tapi takut apakah nanti bisa bayar atau tidak. Nah, ini perlu juga dikaji oleh saudara sekalian. Apakah perilaku kalian terhadap peran sehat sakit? Siapa yang merawat saat mereka sakit di rumah maupun di rumah sakit? Maksudnya begini, saudara lihat ya, kalau yang ternyata misalnya ibu sebagai peran utama figur di rumah, kemudian tidak, misalnya ya ibu masih memiliki balita, kemudian dirawat di rumah sakit. Nah, pada saat ibu dirawat, kadang-kadang kan mereka tetap memikirkan yang ada di rumah. Maka bagaimana perilaku mereka? Maksudnya kalau bahasa kita ada coping mekanismenya. Pada saat dia menerima kondisi seperti itu, dia responnya seperti apa? Apakah nanti akan berdoa, apakah akan mengumpat, itu adalah perilaku yang akan keluar daripada respon verbalnya. Kemudian bagaimana kelompok lain memandang gangguan jiwa dari sudut pandang budaya misalnya. Apakah ada perbedaan dalam perilaku menerima sakit fisik dengan sakit jiwa? Maksudnya kadang-kadang di saat ada kehamilan, saudara ada istilah postpartum blues. Postpartum blues itu gangguan psikologis pada ibu yang baru melahirkan. Apalagi kalau misalnya, kayak tadi disampaikan, anak yang tidak diinginkan kelahirannya. Karena anaknya, atau kalau bahasa Jawanya itu kesundulan. Dia stres, begitu kelahiran, dia diam saja. Nah ini, apa pandangan dari mereka saat pasien itu, oh ternyata ibu ini habis melahirkan terus gila, jangan didekati, atau justru malah masyarakat memberikan dukungan moral. Nah, ini yang perlu juga saudara diperhatikan, karena itu masyarakat itu merupakan bentuk support system, atau keluarga dalam merupakan support system terhadap penerimaan kondisi klien. Ya kadang-kadang begitu kondisi yang demikian itu sampai bisa ngomong sendiri. Ya, nanti saudara akan belajar dari istilah postpartum blues ya di tingkat berikutnya, atau gangguan kejiwaan saat setelah persalinan, karena ada respon-respon yang tidak diinginkan pada saat persalinan, atau ada tekanan-tekanan batin pada saat kehamilan dan persalinan. Oke, saudara sekalian, makanya pada asuhan transkultural itu saudara pada saat pengkajian transkultur itu harus dengan baik. Makanya begitu terlihat nanti proses tadi tidak sampaikan budayanya, intervensinya itu akan tepat. Intervensinya akan tepat, maka saudara mesti akan bisa menghindari ini culture imposition dan ada etnosentris. Maksudnya intervensi ini itu bisa menghindari adanya pemaksaan kebudayaan dan adanya superior di dalam tindakan, saudara sekalian. Nah, inilah saudara sekalian pada saat saudara melakukan asuhan kebidanan transkultural atau transkultural kebidanan, yang perlu diperhatikan itu tadi harus benar-benar dikaji dengan baik, ya sekali lagi harus benar-benar dikaji dengan baik kondisi budaya yang dimiliki oleh kliennya, sehingga pada saat saudara akan menentukan diagnosis kebidanan itu akan menjadi tepat, dan pendekatan untuk intervensinya itu akan menjadi lebih mudah karena intervensinya sudah menggunakan pendekatan transkultural. Nah, sehingga akan terhindar dari masalah persoalan gangguan budaya. Ya, demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita bisa untuk diskusikan lebih lanjut bagi yang belum jelas